prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih. Siapa di antara kalian yang mengetahui apa itu prosedur? Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Mari kita belajar bersama. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan aktivitas atau kegiatan baik yang kita sadari maupun tidak, kita bertindak sesuai langkah-langkah. Nah, mengapa kita perlu bertindak sesuai prosedur? Ya, agar tindakan yang kita lakukan bisa tercapai dengan baik. Nah, pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Siapa di antara kalian yang mengetahui apa itu teks prosedur? Tepat sekali. Teks prosedur merupakan teks berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Teks prosedur ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah sederhana yang umumnya hanya terdiri atas 2 hingga 4 langkah saja. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika atau menyalakan TV. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contoh, prosedur pembuatan KTP. 3. Teks prosedur protokol. Jenis teks ini pada setiap langkahnya bisa dirubah jadi tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, saat kita memasak mie instan, kita bisa merebusnya dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan di panci, atau juga bisa kita masukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu ditambahkan dengan bumbunya. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, kita lanjutkan. Apa ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan teks yang lain. Apa saja ciri-cirinya? Mari kita bahas satu persatu. Ciri yang pertama yaitu berisi langkah-langkah. Prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi karena menggunakan konjungsi temporal. 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan. Ditujukan untuk seseorang agar tidak melakukan langkah yang salah. 3. Sistematis dan detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. 4. Menggunakan bilangan urutan. Seperti yang sudah kita simak bersama, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ciri yang terakhir, yang kelima, yaitu informatif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang.
Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif karena berdasarkan percobaan sebelumnya atau analisis, bukan hayalan dari penulis. Sehingga apa yang diberikan bisa dimanfaatkan oleh pembaca atau pendengar sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Setiap teks tentu memiliki struktur yang berbeda-beda. Begitu pula dengan teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur tersendiri yang membedakan dengan jenis teks lainnya. Apa saja strukturnya? Struktur teks prosedur ada 3. 1. Yaitu tujuan. Struktur ini berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. 2. Langkah-langkah atau petunjuk. Berisi perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Ketiga, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan lagi ya. Unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan yang sering ada dalam teks prosedur yaitu 1. Kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja ini dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. Masukkan kartu ATM ke mesin ATM. Kata masukkan termasuk verba imperatif karena ditandai dengan akhiran kan. 2. Kata teknis. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi yang dibahas. Contoh, jika kita membuat judul teks prosedur yaitu cara mengambil uang di mesin ATM, kata teknis yang sering ada yaitu saldo, transaksi, enter, brankas, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu kata hubung atau konjungsi temporal. Kata hubung dalam teks prosedur menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut. Lalu, tentukan jumlah uang yang ingin Anda ambil. Kata hubung berupa lalu ini merupakan konjungsi temporal karena menunjukkan urutan waktu. 4. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, bawalah kartu ATM Anda kemanapun, agar jika suatu saat Anda memerlukan uang tunai secara cepat, Anda bisa mengambilnya di mesin ATM terdekat. 5. Deskripsi alat. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Bagaimana anak-anak? Tentu kalian sudah paham kan? Baik. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.